Halo, hai, sampai jumpa lagi anak-anakku. Marilah kita belajar tentang bangun ruang. Pada kali ini kita akan mempelajari bangun ruang yang sebelumnya kalian pernah mempelajari bangun datar. Ya, tujuan pembelajarannya bangun ruang, kalian bisa melihat itu di sini tulisan untuk mengetahui berbagai jenis bangun ruang dan selanjutnya kita akan mempelajari bangun ruang yang penting dalam perhitungan. Standar kompetensinya yaitu memahami sifat-sifat bangun, hubungan antar bangun, dan kita akan mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang. Apa itu bangun ruang? Kamu bisa lihat contohnya dari kiri ke kanan, balok, kerucut, limas, kubus, balok, prisma, bola, tabung, dan ada lagi namanya fruktum. Ya, kalian bisa lihat di situ. Sekilas kita akan mempelajari balok. Balok di sini harus mempunyai sisinya ya sama besar atau kongruen. Selanjutnya kita akan mempelajari berikutnya yaitu pengertian bangun ruang. Bangun ruang adalah bangun yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangun tersebut. Ya, kita lihat di sini bangun ruang. Bangun ruang itu pasti mempunyai sisi, rusuk, dan titik sudut. Ya, kalian lihat contohnya di sini yaitu pada kubus. Saya beri contoh dengan sebuah dadu. Kalian bisa pernah melihat dadu ya, yang pada untuk bermain ular tangga. Di situ kalian bisa melihat sisinya. Ada nomor dengan lingkaran hitam 1 sampai dengan 6, berarti dia kubus mempunyai sisi 6. Sedangkan rusuk, contohnya pada balok, itu sebenarnya sama ya rusuk antara balok dengan kubus, hanya saja kalau rusuk pada balok, dia memiliki 4 buah rusuk. Ya, di sini 4 buah rusuk kalian lihat yang sama panjang, sedangkan yang sama 2 buah rusuk yang sama panjang antara yang pendek dengan yang panjang. Sedangkan titik sudut kalian lihat bisa pada sudut-sudut atau pojok-pojokan. Ya, di situ bisa kalian lihat titik sudut, ada contohnya di sini ya. Kita lanjutkan lagi. Ya, apa itu sisi? Apa itu titik sudut? Apa itu rusuk? Sekarang kita bisa melihat sisi adalah bidang pada bangun ruang yang membatasi antara bangun ruang dengan ruangan di sekitarnya. Itu contohnya di sini yaitu tadi pada kubus memiliki 6 sisi. Ya, ada sisi atas, bawah, samping kanan, kiri, depan, belakang. Sama halnya untuk sisi pada balok demikian rupa. Dia memiliki 6 sisi, hanya saja dia mempunyai panjangnya yang berbeda. Kalau pada kubus memiliki sisi yang sama. Kalian lihat di sini contohnya ya. Sedangkan untuk titik sudut kalian bisa lihat pada contohnya itu dia pojok-pojok ya, antara bidang sisi yang satu dengan yang lainnya bertemu. Itu ada titik sudut A, B, C sampai terusnya sampai H. Saya langsung beri contoh juga dengan limas segi 6. Kalian bisa memahami apa itu sisi. Sisi yang pada limas segi 6 itu dilihat samping-sampingnya ya, yang bertemu dengan sisi-sisi yang lain ada 6 buah sisi yang berdiri dan sisi alas 1. Jumlah sisinya ada 7. Dan rusuknya ada 12. Titik sudut kalian bisa lihat ada 7, untuk yang atas 1 dan yang bawah 6.
langsung pada kerucut, alasnya berbentuk kerucut, sedangkan ciri-cirinya untuk yang kedua, kerucut memiliki dua sisi yang lengkung dan sisi yang rusuk. Dua, tabung di sekitar kita, lihat contohnya ada susu kaleng dan sarden. Cara menghitung volume kubus meja makan. Rumus volume kubus kalian bisa lihat contohnya, yaitu sisi pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Kalian bisa lihat contohnya rumus untuk kubus, sisinya misalnya 20 kali 20 kali 20. Jadi volumenya ada 8.000 meter kubik. Untuk rumus keliling sama dengan 12 kali sisi. K sama dengan 12 kali 20 sama dengan 240 cm. Rumus luas permukaan kubus. Luas sama dengan 6 kali luas sisi, karena kubus mempunyai 6 sisi dan satuan luasnya S pangkat 2. Jadi contoh luas permukaan kubus misalnya memiliki sisi 20 meter, luas permukaan 2400 cm persegi. Cara menghitung volume kubus, cara menghitung volume 5 segi 4. Hitunglah volume 5 segi 4 berikut. Jika diketahui bentuk alas persegi, sisi persegi rusuk sama dengan rusuk alas ada 7 dengan tinggi 9 cm. Berapakah volume luas? Penyelesaiannya adalah rumus untuk volume 5 V sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Karena alas berbentuk persegi, dapat dihitung luas alas segi 4, luas alas 5 segi 4 sama dengan luas alasnya sisi kali sisi. Karena contohnya sisi alasnya ada 7 cm, berarti 7 kali 7 sama dengan 49 cm persegi. Dapat dihitung volumenya sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Volumenya hasilnya yaitu 147 cm persegi. Sekarang kita melihat contoh soal untuk rumus bola. Kenapa saya ambil hanya rumus kubus, terus 5 segi 4, lalu bola? Itu perhitungannya yang agak rumit ya. Sekarang kita lihat contoh soal berikut. Sebuah bola dengan jari-jari 10 cm. Carilah volumenya berapa, yaitu diketahui dengan jari-jari 10 cm ditanyakan volume. Dengan rumus volume bola sama dengan 4/3 kali pi kali r pangkat 3. Hasilnya berarti 1333,3 pi. Selamat mengerjakan, selamat mencoba. Kalian lihat soal pada contoh di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.